Shalom teman-teman semua. Kurang kencang lagi shalom. Kurang kencang lagi shalom. Shalom. Terima kasih untuk antusiasnya. Kemudian hari ini kita akan mau memulai rally doa kita. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta kita Pak Ferry. Kasih tepuk tangan semua. Hari ini beliau yang akan memberikan kita urapan Tuhan tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah kita sudah bangkit, bahwa Allah kita sudah naik ke surga, dan saatnya kita menyerahkan seluruh hati kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah mempunyai kerajaan di bumi dan di surga. Amin. Pujian ini sekali lagi kita bawa hati kita untuk Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga.
sampai selamanya. Kami bawa hati kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami bawa hati kami untuk sembahyang nama-Mu. Haleluya ya Tuhan. Kami bawa hati kami sembah nama-Mu. Bapa Raja kami, pemilik hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penebusan-Mu yang luar biasa Tuhan. Sekarang kami nyatakan bahwa Kaulah Raja kami Tuhan. Kaulah penguasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami nyatakan bahwa Kau telah bangkit Tuhan. Kau yang membuat kami menang Tuhan Yesus. Kau yang mengalahkan setiap musuh kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menyala-nyala dalam hati kami Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami Tuhan Yesus setiap harinya. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus yang senantiasa menemani kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Saya undang bapak-bapak dan ibu sekalian untuk berdiri. Kita mau angkat satu pujian di mana kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita sudah menang dan saatnya kita menikmati kuasa-Nya dalam kuasa Roh Kudus. Dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Sekali lagi kita mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yang paling meriah kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita sudah bangkit dan kita mau meletakkan harapan kita di dalam Tuhan saja. Kita mau menetapkan harapan dan rencana-rencana hidup kita dalam Tuhan saja. Kita mau angkat satu pujian di atas dalam nama Tuhan harapanku. Biarlah dengan pujian ini Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Dan biarlah rencana-rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan biar bersama Roh Kudus kita yakin dan bisa melewati up and down dalam kehidupan kita. Amin.
Silakan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh benar, Engkau satu-satunya harapan kami. Engkau adalah pencipta kami. Dan kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Dan nyata Tuhan, ketika kami semakin menjauh dari jalan-Mu, Tuhan selalu dan selalu menginginkan kami kembali. Sebagai buktinya, Engkau mengutus Putra Tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Tidak sampai di situ saja ya Tuhan. Ketika Putra Tunggal-Mu naik ke surga, Engkau menjanjikan Roh Kudus, Roh-Mu sendiri bagi kami sekalian. Tuhan, saat ini kami berkumpul. Biarlah firman-Mu meyakinkan dan meneguhkan kami kembali. Bahwa Roh Kudus Tuhan telah Engkau curahkan kepada setiap kami. Bahwa roh belas kasihan pun demikian. Kepada setiap kami umat-Mu. Sesungguhnya telah Engkau anugerahkan. Saat ini Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkanlah hati kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga memang benar kami berbeda dari dunia ini. Kami tidak seperti orang-orang di dunia. Sebab kami percaya akan Engkau. Hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau kiranya mengurapi hamba. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur senantiasa. Haleluya. Amin. Baik, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Kurang kompak. Ya, sekali lagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Izinkan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pertama saya ingin menyampaikan salam hangat dari jemaat dan juga majelis jemaat GKMI Kaliwungu Kudus. Tempat di mana Tuhan mengizinkan saya untuk menggembalakan kawanan domba Allah, umat Allah di GKMI Kaliwungu Kudus. Yang kedua, izinkan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Minggus dan juga para hamba-hamba Tuhan di GKI Kudus ini. Demikian juga kepada setiap pengurus yang mengizinkan, memperbolehkan saya untuk melayani di rally doa selama 10 hari. Puji nama Tuhan,
Dan malam hari ini tema untuk kita renungkan adalah roh belas kasihan. Dan tema ini akan kita perdalam, akan kita renungkan melalui pembacaan Injil Matius pasal 9 ayat 13 dan ayat 36. Injil Matius pasal 9 ayat 13 sampai dengan dan juga ayat 36. Ada 2 ayat. Pertama kita akan baca dari ayat 13. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan di ayat 36 dikatakan demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, berkaitan dengan belas kasihan ini, apakah ada di antara Bapak Ibu yang melihat atau pernah menonton secara tidak sengaja atau secara sengaja reality show minta tolong atau tolong begitu? Ada yang pernah? Ada ya, Ibu dan Bapak pernah ya? Baik, reality show minta tolong atau tolong ini sebenarnya dibuat bertujuan menguji orang apakah seseorang tersebut mau menolong orang lain pada saat dia sendiri sedang dalam kesulitan. Sekali lagi saya katakan, reality show minta tolong atau tolong ini dibuat sebenarnya bertujuan menguji orang apakah seseorang tersebut mau menolong orang lain pada saat dirinya sendiri sedang dalam kesulitan. Saya kok lupa ininya di saya ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan. Kalau kita nonton, kalau kita lihat, saya sering juga gregetan ya. Di dalam reality show itu kita menyaksikan di mana sulit menemukan seseorang yang mau menolong. Kalau pernah Bapak Ibu melihatnya, kita bisa lihat. Kadang-kadang bau 4 atau 5 orang yang sudah ditemukan, yang sudah dijalani juga tidak mau menolong. Yang uniknya, justru yang sering kali menolong itu siapa Bapak Ibu? Saya baru saja menyaksikan reality show minta tolong The New Season ini. Saya tadi siang saya coba searching lagi, saya lihat di YouTube. Saya terkesan dengan ada seorang bapak yang didatangi oleh anak reality show ini, ya.
didatangi oleh anak ini, ia katakan bahwa ia ingin menjual botol minumannya 5 seharga 20.000 supaya apa? Supaya ia bisa membeli obat-obatan mamanya atau ibunya. Dan dihargai 20.000. Yang menolong siapa? Seorang bapak yang buta, yang berjualan di emperan jalan. Sang bapak hanya mengatakan, kamu gak bohong toh Le, gak bohong toh nak? Enggak Pak, saya ingin membeli obat-obatan ibu saya. 20.000. Hanya pertanyaan itu saja, si bapak percaya lalu memberikan uang 20.000 kepada si anak. Ini fakta yang kita lihat ya, fakta yang kita lihat dari sini menjadi perenungan bagi kita. Apakah benar ataukah kita setuju bahwa semakin sulit atau semakin jarangkah orang yang memiliki belas kasihan? Apakah Bapak Ibu setuju? Semakin jarang, semakin sulit orang menolong, yang berarti semakin jarang, semakin sulit ditemukan orang yang punya belas kasihan. Setuju? Oh, saya percaya, saya bangga ini Pak Minggus. Banyak yang gak setuju Pak Yonatan. Berarti jemaat Tuhan GIA Kudus ini api-api kabeh. Yes. Amin. Wah, ini marahi pendeta panjang umurnya kayak gini. Kalau jemaat-jemaatnya apian, baik-baik, wah percayalah hamba Tuhan gembala jemaatnya panjang umurnya. Ya Pak Ferry ya. Haleluya. Tetapi data dan fakta melalui reality show ini secara tidak langsung diungkaplah kenyataan saat ini yang bisa kita saksikan semakin sulit dan semakin jarang orang yang memiliki belas kasihan. Jika demikian, di manakah anak-anak Tuhan? Bahwa saat ini kita bukan lagi menunggu bahwa Roh Kudus Tuhan dicurahkan kepada kita. Tidak. Karena Roh Kudus Tuhan ini sudah dicurahkan kepada atau ketika di zaman para rasul ketika itu. Dengan demikian ketika Roh Kudus Tuhan telah dicurahkan di zaman rasul, maka secara otomatis kita orang percaya meyakini bahwa ketika kita menyatakan menjadi pengikut Kristus, orang percaya. Bukankah kepada kita juga sudah dikaruniakan Roh Kudus Tuhan? Amin. Kok gak ada amin Pak? Aduh. Amin. Yes. Haleluya. Harusnya kita meyakini bahwa Roh Kudus Tuhan kepada setiap kita orang percaya sudah dikaruniakan Tuhan. Berarti juga roh belas kasihan harusnya ada dalam setiap kita orang percaya. Roh belas kasihan yang seperti apa? Nah, ini yang akan kita gali lebih dalam. Mari kita perhatikan dulu di dalam ayat 13. Menarik untuk kita lihat Bapak Ibu ya. Ada kata pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Pergilah dan pelajarilah.
Jadi pada saat itu, singkat kata singkat cerita, Yesus menemui Matius yang adalah pemungut cukai, yang adalah orang berdosa. Dan ketika Yesus mampir ke rumahnya, banyak orang-orang yang berkumpul saat itu protes kepada Yesus. Mengapa Yesus mampir dan mau bercakap-cakap dengan orang-orang berdosa? Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Maksudnya ungkapan ini merupakan sebuah ajakan untuk orang-orang Farisi yang ada ketika itu untuk menggali sesuatu secara lebih mendalam. Sebab ada sesuatu yang terlewatkan yang perlu diluruskan. Lebih jauh kalau kita baca, ya, yang lebih jauh kalau kita baca, apa yang mau diluruskan? Nah, jadi ternyata kalau kita lihat ya, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Seolah-olah ini ya Bapak Ibu ya. Nek kalau dibilang bukan persembahan, besok ya hamba-hamba Tuhan kayak ya gak ada persembahan. Wah repot ya Pak Yonatan ya, Pak Minggus ya, Pak Ferry ya. Repot nek gak ada persembahan. Dari mana? Repot toh. Nah kita lihat apa yang dimaksud oleh Yesus. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi kata pergilah dan pelajarilah berarti ada sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang Farisi ketika itu. Dan juga orang-orang yang hadir ketika itu. Mereka menganggap bahwa dengan memberikan persembahan, dengan melakukan apa yang menjadi kewajiban agamawi, sudahlah cukup. Datang, beribadah, memberikan persembahan, cukup. Inilah maksud pergilah dan pelajarilah. Yesus ingin menegur mereka ketika itu bahwa ada persoalan engkau dalam memahami persembahan, engkau memberikan persembahan, tetapi apakah? Nah ini dia. Apakah persembahan yang engkau berikan ini didasari juga belas kasihan? Nah, kedua ayat ini Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, sama-sama menggunakan kata belas kasihan. Tetapi kata atau bahasa aslinya untuk belas kasihan antara ayat 13 dan ayat 36 berbeda. Nah, di dalam ayat 13, belas kasihan Tuhan itu diberikan atau bahasa aslinya eleos. Ya, eleos. Ini kok enggak bisa ini? Belas kasihannya adalah eleos. Nah, eleos merujuk pada kasih atau belas kasihan kepada yang mungkin tidak layak mendapatkannya. Sekali lagi saya bacakan. Merujuk pada kata kasih atau belas kasihan yang ditujukan kepada seseorang yang mungkin tidak layak mendapatkannya, tidak pantas lagi mendapatkannya. Itu ada dua, antara manusia kepada manusia yang lainnya, dan juga antara Allah, dari Allah kepada manusia. Kita lihat, saya mengajak untuk kita melihat Lukas 10 ayat 37. Lukas 10 ayat 37.
Bisa ditayangkankah? Atau ada yang sudah dapat bisa membacakannya untuk kita? Lukas 10 ayat 37. Ada yang bisa membacakannya? Pak Yonatan, monggo Pak. Orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Baik, cerita ini sudah sering kali kita dengar ya. Orang Samaria yang murah hati. Saat itu siapa yang menolong orang yang terkena penyamun ini? Siapa? Adakah mereka saling mengenal? Tidak ya, Bapak Ibu ya. Tidak settingan ya. Kalau artis-artis biasanya begitu ya. Pacar saja bisa settingan. Tapi cerita Alkitab ini tidak settingan ya Bapak Ibu ya. Nah inilah. Apakah orang yang dirampok ini pantas untuk mendapatkannya? Padahal si orang Samaria ini tidak mengenal dia. Dan kepentingan orang Samaria ini tentu bisa saja dia jalan saja tanpa memperdulikan ini. Bisa saja. Siapa dia? Dia bukan keluarga saya. Saya tidak mengenalnya. Bahkan bisa saja sukunya berbeda, asal usulnya berbeda. Dan yang dirampok ini tidak layak mendapatkan belas kasih si orang Samaria ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Dia tidak memperdulikan segala sesuatu yang menjadi pertimbangannya. Tetapi dia menyatakan belas kasihannya. Dan dia menolong. Apa yang dikatakan? Cukupkah dia hanya menolong sampai kepada penginapan saja? Apa yang dikatakan Bapak Ibu? Kepada yang punya penginapan? Kalau ada yang kurang, nanti Bu ya dikasih tahu ya. Aku dikandani, tak kei meneh apa kekurangannya. Coba Bapak Ibu. Inilah yang mau kita pelajari yang pertama. Dengan tema roh belas kasihan. Kepada kita, Allah ingin agar kita, Roh Kudus Tuhan yang telah dicurahkan kepada kita, kita nyatakan. Inilah doa kita. Jikalau selama ini kita melupakan, kita terhanyut dengan bujuk rayu dunia ini, melalui doa malam hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan, kita diteguhkan oleh Tuhan kembali bahwa kita sudah mempunyai roh belas kasihan. Bahwa kita sudah dianugerahkan roh belas kasihan yang adalah kasih kepada orang lain yang mungkin saja tidak layak mendapatkannya. Tetapi kita memberikannya, kita menyatakannya. Amin. Aduh kok gak semangat yo. Itu loh. Wah ini saya tahu Pak Yonatan, hamba-hamba Tuhan. Ini GIA Kudus ini karena saking menghayati firman Tuhan. Sehingga terpaku oleh firman Tuhan ya. Nah juga diberikan contoh kepada Allah, kepada manusia. Itu yang kita baca dan menjadi perenungan firman Tuhan yang saat ini kita baca, di mana Allah menyatakan belas kasihannya kepada Matius yang adalah orang berdosa. Apakah manusia layak mendapatkan pengampunan? Ketika manusia jatuh dalam dosa, layaknya apa yang didapatkan manusia Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Nah inilah yang mau diingatkan kepada kita juga. Bahwa kepada kita yang sudah dianugerahkan Roh Kudus, roh belas kasihan,
kita juga harus mampu menyatakan seperti belas kasihan Allah kepada kita umat manusia. Kepada orang-orang yang tidak layak mendapatkannya. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang tersingkirkan. Orang-orang yang melakukan kesalahan. Kita bukan menjauhinya. Atau kita bukan menghakiminya. Kita membenci dosanya, tetapi kita mengasihi dia sebagai ciptaan Tuhan. Amin. Ningkat nih amennya ini, agak tambah volumenya ya. Saya semakin semangat kalau begitu. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita kaitkan, yang dikehendaki Allah adalah roh belas kasihan, bukan persembahan. Yesus saat itu mau mengkritik. Kamu bisa saja memberikan persembahan, tetapi kamu memberikan persembahan itu apakah kamu mau mengampuni? Bahkan kamu mau menolong orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan, orang yang tidak kamu kenal. Apakah kasihmu engkau sudah nyatakan itu? Atau jangan-jangan engkau tidak tahu apa makna belas kasih atau apa makna persembahan. Engkau bisa saja memberikan persembahan, engkau bisa saja memberikan persembahan 10 juta, 1 M pun engkau bisa memberikan. Tetapi engkau paham gak? Sia-sia engkau memberikan persembahan, tetapi engkau tidak mempunyai belas kasihan. Ini belas kasihan, roh belas kasihan yang kita diingatkan malam hari ini seharusnya ada dalam diri setiap kita. Umat Tuhan, orang-orang percaya. Iki amin. Rampung apa wis isik lanjut iki. Ada masih ayat 36. Saya pendeta yang demokratis Bapak Ibu, bener tenane. Untuk apa saya berapi-api kalau Bapak Ibu selak balik? Ya toh? Lanjut. Apa wis rampung wae 13 wae, tak diskon 50-50. Lanjut? Oh lanjut. Ayat 36 kita lihat. Belas kasihan pada ayat 36 bahasa aslinya splagnisomai. Asal katanya splagna. Yang berarti usus. Kok bahasanya splagna usus atau bagian dalam. Ini kalau kita meneliti dari bahasa ya. Dengan kata lain mengacu pada empati yang sangat kuat yang memicu seseorang bertindak. Ini Bapak Ibu. Yang kedua, roh belas kasihan yang sesungguhnya sudah dianugerahkan kepada setiap kita orang percaya ini. Tetapi oleh dunia, oleh kehidupan dunia yang menawarkan kenikmatan ini, seolah-olah kita merasa belum dianugerahkan Tuhan roh belas kasihan yang seperti ini. Kita lihat di dalam ayat 36, apa yang terjadi ketika itu? Ya, bukankah ketika itu, ya, oh ini kok Alkitab saya kok Lukas kok tak goleki kok enggak enak. Ya, untung tak lihat. Ini dia. 36. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Kalau kita lihat dari ayat 35 sampai dengan 37, 38, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu,
Ya, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh splagchnizomai, kedalaman hati kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melihat, Yesus merasakan. Mereka sudah mengikuti Yesus selalu kemana Yesus pergi. Dan tibalah saatnya mereka merasa lelah dan terlantar. Yesus gak sampai hati melihat kondisi mereka-mereka itu yang sudah mengikutinya. Jadi ada rasa empati yang mendalam dalam diri Yesus ketika itu. Melase. Ya. Kalau empati ini bahasa Jawa ini apa Pak Yonatan? Welas asih apa Pak? Welas asih. Tapi jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Begitu ada orang yang dapat masalah, kita malah yes, syukurin. Nggak ada ya jemaat GIA Kudus, nggak ada ya. Wah senang, amin, haleluya. Yesus nggak sampai hati melihat orang-orang saat itu terlantar. Seperti tidak bergembala. Yesus tidak sampai hati melihat orang-orang saat itu yang sudah lelah mengikuti dia. Bapak Ibu, kalau kita tadi buka melalui tayangan minta tolong tadi Bapak Ibu, apakah kita masih tetap mau mengatakan setuju bahwa orang-orang saat ini, orang-orang dunia saat ini sangat jarang, sulit untuk memiliki rasa belas kasihan. Sudah jelas-jelas kita melihat orang itu butuh bantuan kita. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, jangan-jangan kita pun Roh Kudus Tuhan, roh belas kasihan Tuhan itu tidak lagi kita pedulikan. Kita lebih memperdulikan diri kita sendiri. Bukankah itu yang sering kali terjadi Bapak Ibu? Tak kei iki eman-eman Pak Pendeta. Dek ora kerja, dek ora ngene, aku yo kerja. Kesel-keselku dewe. Padahal bisa jadi dia sudah bekerja, sudah berusaha. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa kita hakimi, itulah pemalas. Ini Bapak Ibu, malam hari ini melalui tema roh belas kasihan, ada dua belas kasihan yang harusnya itu ada dalam diri kita dan bisa saja selama ini tidak lagi terasa, ini sudah terlupakan. Tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga roh belas kasihan, baik itu yang eleos maupun yang splagchnizomai, nyata lagi dalam diri kita. Kita menyatakan belas kasihan kita kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya, yang sudah tersisihkan, yang sudah disingkirkan oleh orang, oleh dunia ini. Tetapi kita anak-anak Tuhan mau merangkul mereka kembali, mau menyatakan kasih Kristus kepada mereka kembali.
Sebab mereka pantas untuk mendapatkan belas kasihan. Seperti Allah mengasihi kita umat manusia. Demikian juga belas kasihan yang kedua. Di kehidupan nyata kita tidak boleh menutup mata dan hati kita. Banyak orang-orang yang sudah berusaha, apalagi pasca pandemi COVID-19. Banyak saudara-saudara kita yang dirumahkan. Apalagi dengan kebutuhan bahan-bahan pokok yang semakin meninggi harganya. Jangankan mereka, Bapak Ibu, jujur, saya ini punya hobi ke pasar, Bapak Ibu. Ya, saya punya hobi ke pasar. Dulu saya bawa uang 200.000, pulang-pulang saya masih bangga punya tentengan banyak. Sekarang saya punya 200.000, bawa tentengan berapa? Satu pun enggak penuh. Pernah waktu awal-awal itu istri saya bilang, "Loh Pak kok segini?" Nah saya bilang, "Mama, aku yo mumet. 200.000 harus ngolei barang iki. Biasanya kan saya di WA sama istri, "Pak beli ini, buncis, wortel dan segala sesuatu teman-temannya ini." Ya waktu sudah ada 10 item misalnya begitu, masih 3 item wes entek. Waduh, iki piye iki? Enggak balik rumah kan enggak mungkin toh Bapak Ibu toh. Saya balik rumah. Begitu itu langsung istri saya, "Loh Pak, mana yang lain? Kamu lupa toh?" "Enggak mah, harga-harga sekarang bawang merah melejit, bawang putih melejit, daging ayam melejit." Yang enggak melejit apa? Apa Bapak Ibu? Apa yang enggak melejit harga? Gaji, betul Pak. Ya toh, sejujur toh Bapak Ibu? Bagi kita semua mumet toh. Nah, itulah dengan splagchnizomai, banyak orang-orang yang saat ini membutuhkan belas kasihan kita. Mari melalui doa ini kita menguatkan diri kita kembali. Tuhan, aku percaya Engkau sudah mengutus Roh-Mu yang kudus, yaitu roh belas kasihan sudah ada dalam diriku. Ampuni aku jikalau selama ini aku sudah melupakannya, aku tidak melakukannya. Tapi biarlah mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, roh belas kasihan itu terus menerus kita nyatakan. Sehingga apa? Semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Satu teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, nyata sekali belas kasihan Tuhan kepada kami umat-Mu. Sungguh ya Tuhan, harusnya murka-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami kacang yang lupa pada kulitnya. Kami menyatakan diri kami sebagai orang percaya, tetapi kami lupa bahwa sesungguhnya kami telah Engkau anugerahkan Roh Kudus-Mu, Roh-Mu sendiri ya Tuhan. Dan lebih spesifik lagi akan belas kasihan Tuhan. Tetapi jujur Tuhan, dalam kehidupan ini kami lebih sering berfokus pada diri kami sendiri. Kami melupakan atau kami meniadakan roh belas kasihan-Mu. Biarlah ya Bapa, dalam kehidupan kami selanjutnya kami menyatakan dan kami tidak mau melupakannya lagi. Terlebih khusus bagi kami
jemaat-Mu di GIA Kudus ini. Hadirlah, kuasailah diri kami masing-masing. Nyatakanlah ya Tuhan, roh belas kasihan-Mu, dan jadikanlah kami berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya mengatakan, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferry Panjaitan. Kami keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan mulyate, Pak. Opo iku? Beliau ini orang Batak tapi bahasa kudusnya wah luar biasa, medok sekali ini. Ya, mulyate itu terima kasih. Ya betul Pak ya, kalau tidak salah. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup dan kita akhiri, apakah ada pengumuman dari Dewasa Muda dari Oksi? Silakan, siapa? Pak Budi atau Pak Budi? Ada? Atau siapa yang mewakili dari pengurus Oksi? Ada pengumuman? Hah? Claudia? Enggak ada? Oh ya, enggak ada. Rabu depan kembali lagi seperti biasa, kembali ke habitatnya masing-masing di komunitas, di ibadah seksi. Kita masih ada 3 hari lagi untuk mengikuti rangkaian rally doa ini, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan sekaligus mengingatkan hari Senin kita ada acara doa sekota yang akan diadakan di tempat ini jam 6 hari Senin. Jadi Minggu itu Pentakosta, jadi Seninnya ada doa sekota yang akan diadakan di tempat ini. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Setelah ini kita bersyukur Bapak Ibu Majelis sudah banyak-banyak begitu berbelas kasihan kepada kita. Disediakan tea time untuk kita nikmati bersama selepas dari acara ini. Mari kita akan bersama-sama akhiri acara kita malam hari ini. Silakan bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Berbekal kebenaran firman Tuhan yang sudah meneguhkan kita dan memotivasi kita untuk senantiasa mampu oleh karena karunia Roh Kudus untuk menyatakan belas kasihan kita kepada sesama, kepada setiap orang yang benar-benar membutuhkan sentuhan kasih Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadirkan kami di tengah-tengah pergumulan orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih-Mu. Pakai kami, urapi kami Tuhan, untuk mampu menyatakan kasih Kristus, belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami dalam perbuatan dan tindakan yang nyata, sehingga benar-benar kehidupan kami ini berarti di hadapan Tuhan dan bermakna bagi orang lain. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Panjaitan dengan berkat yang senantiasa menyertai perjalanan hidup, pelayanan hidup hamba-Mu ini. Tuhan akan semakin lengkapi hamba-Mu ini dengan hikmat Tuhan, karunia-karunia yang memampukan beliau dapat menyatakan kuasa Kristus, mujizat Tuhan di dalam setiap bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini dimanapun berada. Berkati istri, anak, seluruh keluarga ini menjadi keluarga yang benar-benar menyatakan kemuliaan Kristus dalam kehidupan mereka. Berkati jemaat Tuhan yang digembalakan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan sebentar kami tidak bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian acara kami pada malam hari ini. Kami tetap yakin Tuhan tidak pernah mengakhiri karyamu dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya perjalanan hidup ini ada di dalam penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Saudaraku, mari kita akan bersama-sama pulang, dan sementara kita meninggalkan tempat ini, pulanglah dengan membawa berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.